Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Kita berdoa, kami rindu akan firman-Mu Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini, Kamis tanggal 24 Februari 2022, tertulis dalam buku Markus pasal 14 ayat 62. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini, Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya hoax. Apa itu hoax? Hoax secara singkat disebut berita bohong, berita palsu, atau secara luas adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, atau memutarbalikkan fakta atau kepalsuan dengan tujuan adalah membuat masyarakat resah atau masyarakat tidak menyukai fakta yang benar dan yang lainnya. Dalam Alkitab ditegaskan bahwa di kolong langit ini tidak ada yang baru. Semua pengulangan, semua sudah pernah terjadi. Hoax yang terjadi zaman now sudah terjadi dalam zaman Yesus, seperti nats hari ini dalam perikop Markus 14 ayat 53 ayat 65. Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat, dan semua mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Banyak dari mereka mencari kesaksian palsu atau naik saksi untuk tuduhan palsu, dan semua kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bertindak langsung dengan bertanya kepada Yesus demikian, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Imam besar langsung berkata, "Sudah jelas." Atas jawaban Yesus inilah dia menuduhnya bahwa Yesus menghujat Allah, dan semua peserta setuju. Itulah berita yang diputarbalikkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dapat kita simpulkan, sekalipun Yesus mengetahui bahwa mereka itu adalah memberikan kesaksian palsu, tuduhan palsu atau hoax, sikap Yesus dapat kita lihat dalam perikop ini. Pertama, dia memilih diam, sabar, dan menahan diri. Kedua, tidak perlu mencari pembenaran, tidak perlu mengklarifikasi ke sana sini. Ketiga, Yesus taat dan setia kepada Bapa di surga, bahwa kebenaran harus diberitakan. Apa pelajaran yang kita peroleh dari nats ini? Jawabnya adalah, dalam zaman sekarang pasti ada ancaman, intimidasi, juga hujatan, makian, dan yang lainnya. Nah, apa sikap kita menghadapinya? Tidak berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu sikap kita menghadapinya adalah kita bersabar, menahan diri, berdiam diri, tidak perlu mencari-cari pembenaran sana sini, tidak perlu mengklarifikasi kepada siapapun. Kita hanya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan bertindak akan hal itu. Sekalipun kita banyak memperoleh doktrin-doktrin baru dalam sosmed atau informasi, kita tidak langsung percaya kepadanya. Kita harus memverifikasinya.
renungan dalam hidup sekarang ini tentu sama. Ada juga hujatan, ancaman, atau tuduhan palsu, atau disebut hoax dialamatkan ke kita dimanapun kita berada. Sikap kita tidak jauh berbeda dengan Yesus. Tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Yesus. Yaitu kita juga memilih diam, bersabar, dan menahan diri. Tidak perlu menangisi. Yang kedua, tidak perlu mencari pembenaran ke sana sini atau mengklarifikasi atau apapun namanya. Ketiga ini yang paling penting. Dimanapun kita berada, disitulah ada damai sejahtera, belas kasihan, kita menjadi berkat, sekeliling kita diberkati, dan yang lainnya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah Injil diberitakan. Injil diberitakan sehingga di lingkungan kita, dimanapun kita berada, nama Yesus dimuliakan, atau semua lidah mengaku adalah Yesus adalah Tuhan, dan semua umat menjadi pengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan ajarlah kami mengerti dan memahami, agar kami bisa menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa bersama-sama dengan kami, agar seluruh hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.